宇浩身上散发的恐怖气息，你变得懈怠了。二师兄，你可别背后下服侍一头即将苏醒的洪荒巨师弟，这次是无论如何也不能跟我一定要去的。娘娘，您真是残酷的战场，渴了吗Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin masih akan melanjutkan spoiler alur cerita Solen 2 episode 136 bagian ketiga yang akan terjadi selanjutnya. Di mana hal ini sesuai dengan preview yang ada di awal video. Namun dikarenakan Mimin tidak tahu panjang pendek alur cerita yang akan dirilis, maka dalam cerita ini sekaligus akan menjadi episode 137 yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Ini dia, let's check it out. Pada cerita sebelumnya, meski Yuho berhasil membuat meriam pengurai jiwa, namun Guru Xuan masih tidak mengizinkannya pergi meninggalkan sekte. Sehingga hal ini membuat Yuho merasa terkejut dan meminta kepada Guru Xuan untuk tidak mengingkari janjinya. Yuho berjanji jika dia akan segera kembali dalam waktu 1 bulan. Namun Guru Xuan masih bersikeras untuk tidak mengizinkannya pergi, yang dimana 1 bulan sangatlah berarti. Guru Xuan mengatakan jika perang terus berlanjut, apakah Yuho mengetahui kapan musuh akan menyerang? Guru Xuan menegaskan jika dia tidak akan mengingkari janjinya. Bahkan Yuho belum menunjukkan jika dia dapat menggunakan meriam pengurai jiwa tersebut. Mendengar hal ini seketika membuat Yuho merasa kesal. Namun sambil menepuk bahu Yuho, Bebe memintanya untuk mendengarkan ucapan Guru Xuan dan tetap berada di dalam sekte. Sambil menggelengkan kepala, Yuho kemudian menolak hal tersebut dan mengatakan jika dia tidak keberatan jika hal ini adalah misi lain. Namun kali ini mereka akan menyelamatkan Tangya. Yuho kemudian memberitahu Guru Xuan meski dia tidak ingin membantahnya. Namun Yuho mengatakan jika dia bisa menyempurnakan meriam jiwa tingkat 8. Sehingga hal ini membuat Guru Xuan merasa terkejut. Yang dimana untuk membuat alat jiwa tingkat 8 tidaklah mudah. Yuho mengatakan selain kekuatan jiwanya telah mencapai level 80, dia juga memiliki roh pelindung ganda. Sehingga memiliki keunggulan dalam hal kekuatan jiwa. Terlebih lagi dengan adanya kemurnian kekuatan jiwa dan kemampuan pemulihan kekuatan jiwa, dia dapat membuat alat jiwa tingkat 9. Sehingga hal ini membuat Guru Xuan bersama seluruh anggota sekte Tang merasa terkejut. Yuho mengatakan jika dia telah menyerap esensi es misterius ketika mencari kristal es ilahi. Sehingga hal ini yang membuat kemampuan jiwanya mengalami peningkatan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Guru Xuan kemudian memberikan waktu selama 1 bulan kepada Yuho. Setelah 1 bulan, maka Yuho harus segera kembali. Jika tidak, maka Guru Xuan tidak akan lagi mengizinkan Yuho pergi meninggalkan sekte. Sementara Bebe meminta kepada Yuho untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun Yuho menolak hal tersebut dan mengatakan jika Dekan Yan bersama Tetua Song telah lama menunggu mereka. Keesokan paginya, Bebe bersama seluruh anggota sekte Tang telah berkumpul di pavilion Dewa Laut untuk menunggu kedatangan Tetua Song dan Dekan Yan. Tak lama kemudian, Dekan Yan bersama Tetua Song berjalan menuju anggota sekte Tang. Sehingga Bebe kemudian memimpin anggota sekte Tang untuk menyambut kedatangan mereka. Menyadari jika seluruh anggota sekte Tang telah siap untuk menjalankan misi, Tetua Song kemudian menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk segera pergi. Sementara itu, ketika berada di udara, mereka dapat melihat pangkalan militer Kerajaan Matahari Bulan, yang dimana hal ini merupakan pertama kalinya anggota sekte Tang melihat medan perang yang besar. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan di udara, Tetua Song kemudian menginstruksikan kepada anggota sekte Tang untuk beristirahat. Saat kemudian Tetua Song segera memberikan sinyal tanda Akademi Shrek kepada Kerajaan Jiwa Surgawi. Melihat hal tersebut, Putri Wena bersama beberapa titel Doluo segera menghampiri kelompok sekte Tang. Tak lama kemudian, Putri Wena segera menyambut kedatangan Tetua Song dan memperkenalkan diri jika dia adalah Wena dari Kerajaan Jiwa Surgawi.
Namun Tetua Song meminta kepada Putri Wena untuk tidak terlalu formal menyambut kedatangannya. Mendengar hal tersebut, Putri Wena kemudian mempersilahkan kepada Tetua Song untuk pergi mengikutinya. Sementara para titerdahuluo segera memberikan jalan kepada kelompok anggota Setetang. Dalam perjalanan udara menuju kota jiwa surgawi, Tetua Song kemudian bertanya kepada Putri Wena, bagaimana dengan situasi garis depan pertempuran saat ini? Putri Wena mengatakan jika situasi saat ini masih cukup stabil, yang dimana sejak Kerajaan Bintang Luo menyerang Kerajaan Matahari Bulan, tekanan pada mereka sangatlah berkurang. Namun mereka tertekan oleh alat jiwa pengintai udara. Mendengar hal tersebut, Yuho mengakui jika kesenjangan mereka dengan Kerajaan Matahari Bulan dalam hal alat jiwa sangatlah besar. Putri Wena mengatakan jika ayahnya ingin datang secara langsung untuk menyambut kedatangan mereka. Namun dikarenakan beliau saat ini belum pulih, maka Putri Wena yang bertugas untuk menggantikannya. Sehingga Putri Wena kemudian meminta maaf kepada Tetua Song. Namun Tetua Song menolak permintaan maaf tersebut dan mengatakan jika mereka memiliki musuh yang sama. Selain hal tersebut, Akademi Shrek selama ini telah menerima dukungan dari Kerajaan Jiwa Surgawi. Sehingga sudah sepantasnya Akademi Shrek datang untuk memberikan dukungan. Setelah sampai di pintu gerbang kota jiwa surgawi, Yuho kemudian melihat meriam panah ilahi Zuge yang diproduksi oleh Setetang di atas tembok kota. Dan semua meriam panah ilahi Zuge dikerahkan dalam kondisi sempurna. Putri Wena mengatakan jika warga sipil kota saat ini telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sementara kota ini telah menjadi pangkalan militer dan merupakan pertahanan terakhir dari kerajaan jiwa surgawi. Tak lama kemudian, anggota Setetang pergi ke tempat yang sudah dipersiapkan untuk beristirahat. Sementara Tetua Song bersama Dekan Yan pergi bersama Putri Wena. Setelah berada di dalam kamarnya, Yuho kemudian segera melakukan kultivasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Tak lama kemudian, Ye Gui memasuki kamar Yuho, kemudian diikuti oleh Nan Kikyu. Setelah perbincangan singkat di antara mereka, sebuah suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Sehingga Nan Kikyu kemudian segera membuka pintu tersebut. Yuho tidak menyangka jika orang yang berada di balik pintu ternyata adalah Putri Wena. Sementara Putri Wena meminta kepada Yuho untuk berbicara empat mata, di mana ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan kepada Yuhao. Sementara itu, setelah melihat Yuho membawa Putri Wena memasuki kamarnya, membuat Nan Kikyu merasa kesal. Nan Kikyu tidak menyangka jika setiap kemanapun Yuho pergi, pasti ada seorang wanita yang tertarik kepadanya. Namun Ye Gui hanya tersenyum mendengar hal tersebut. Di sisi lain, Yuho kemudian bertanya kepada Putri Wena, apa yang membuatnya datang ke tempat ini. Namun sambil menatap ke arah Yuho dan menahan air matanya agar tidak jatuh, Putri Wena kemudian berlutut. Putri Wena meminta kepada Yuho untuk membantunya menyelamatkan kerajaan jiwa surgawi. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian membantu Putri Wena untuk berdiri dan memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Putri Wena mengatakan jika dia saat ini berada di bawah tekanan yang cukup besar dalam beberapa hari terakhir. Namun Putri Wena merasa lega setelah bertemu kembali dengan Yuhao. Putri Wena juga teringat ketika mereka berdua pertama kali bertemu, di mana pada saat itu Yuho mengajak mereka untuk bekerja sama dan menawarkan meriam ilahi panah Zuge. Putri Wena mengatakan jika Kerajaan Matahari Bulan telah menyerang mereka secara tidak terduga. Meski pada awalnya dia merasa tenang karena memiliki anggota sekte tubuh. Bahkan Putri Wena juga beranggapan jika kemampuan mereka lebih unggul daripada Kerajaan Matahari Bulan. Namun dia tidak menyangka jika alat jiwa Kerajaan Matahari Bulan ternyata begitu mengerikan. Putri Wena mengatakan ketika pertama kali melihat Yuho, dia menyadari betapa pentingnya alat jiwa. Jika bukan meriam panah Zuge dari Sekte Tang, maka mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar. Putri Wena mengetahui jika Yuho yang telah membantu Kerajaan Bintang Xinglu merebut kembali atas kendali Pegunungan Mingdu. Meski Kerajaan Jiwa Surgawi mengalami kemunduran, namun Putri Wena masih bisa memberikan Yuho gelar seorang kesatria. Namun Yuho mengatakan jika dia melakukan hal itu karena beberapa alasan pribadi. Sementara selama Kerajaan Jiwa Surgawi bekerja sama dengan Akademi Shrek, maka Yuho akan membantu Putri Wena dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, Yuho meminta kepada Putri Wena untuk tidak perlu ragu
jika ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Putri Wena mengatakan jika suatu hari nanti Yuho dapat membantunya dan kerajaan jiwa surgawi tidak akan pernah melupakan kebaikan yang diberikan oleh Yuhao. Setelah mengatakan hal ini, Putri Wena kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di malam hari, Dekan Yan dan Tetua Song telah berkumpul bersama anggota Sekte Tang untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Tetua Song kemudian bertanya kepada Dekan Yan, bagaimana menurut pendapatnya dengan situasi saat ini. Dekan Yan mengatakan jika pertama-tama mereka akan mempelajari situasi yang dialami oleh kerajaan jiwa surgawi, yang dimana pada saat ini kerajaan jiwa surgawi, Dowling dan Bintang Luo semuanya telah berkumpul. Dekan Yan mengatakan jika di tempat ini terdapat 9 legini master jiwa dan lebih dari 20 titel Dou Luo. Sementara Marshal dari 3 pasukan merupakan seorang pangeran dari kerajaan jiwa surgawi yang dikenal sebagai Sisue. Siswe berharap jika mereka dapat membantu kerajaan jiwa surgawi untuk melemahkan kemampuan alat jiwa pengintai udara kerajaan matahari bulan. Dan mereka juga telah memberikan beberapa informasi pasukan yang dimiliki oleh kerajaan jiwa surgawi. Sehingga dalam misi, orang ini akan bekerja sama dengan Sekte Tang. Mendengar hal tersebut, Tetua Song mengatakan jika permintaan mereka masih masuk akal. Terlebih lagi mereka hanya berjumlah 11 orang. Sehingga mustahil bagi mereka untuk mengubah situasi di medan perang. Namun mereka masih bisa melemahkan alat jiwa pengintai pihak musuh. Tetua Song kemudian mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada BB. Menurut BB, apa pendapatnya tentang hal ini? BB mengatakan jika tujuan utama mereka adalah untuk menyelamatkan Tang Ya, sehingga mereka harus turun di medan perang secara langsung dan mencari keberadaan Tang Ya. Setelah mendengar hal tersebut, Tetua Song kemudian bertanya kepada Yuhao, apa yang harus mereka lakukan terhadap pasukan kerajaan matahari bulan. Namun Yuhao mengatakan dengan kemampuan mata roh spiritualnya, dia bisa terbang ke udara untuk mengawasi kerajaan matahari bulan. Yuhao mengatakan berdasarkan pengetahuannya terhadap alat jiwa kerajaan matahari bulan, alat jiwa tersebut hanya bisa terbang dalam ketinggian 3000 meter. Sehingga dia harus berada di atas ketinggian tersebut untuk memastikan situasi keseluruhan dari pasukan kerajaan matahari bulan. Namun akan sulit baginya untuk memastikan keberadaan Tang Ya. Sehingga Yuhao menyarankan kepada semua orang untuk menyerang kerajaan matahari bulan jika ingin membawa Tang Ya kembali. Dan mereka bisa melakukannya di malam hari. Mendengar hal tersebut, Tetua Song kemudian mengakui jika Yuhao layak menjadi prajurit tertinggi. Sehingga tidak heran jika pihak akademi telah mendidik Yuhao. Tetua Song mengatakan jika mereka ingin memicu pertempuran, maka mereka akan membutuhkan bantuan dari kerajaan jiwa surgawi. Tetua Song juga mengingatkan kepada Yuhao jika kerajaan matahari bulan memiliki legiun insinyur jiwa. Sehingga jika terjadi kesalahan, maka hal ini akan menimbulkan korban yang berjatuhan.